Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Bareng lagi sama aku, Safira Zanza. Dan seperti janji aku sebelumnya, aku bakalan menceritakan pengalaman aku bagaimana caranya aku sembuh dari skin barrier aku yang rusak, yang tadinya wajah aku seperti ini menjadi seperti ini, or seperti ini. Dan kalau kalian masih baru di channel YouTube aku dan penasaran gimana muka aku sebelum ini dan gimana sembuhnya dan aku pakai apa aja, kalian bisa klik video aku yang di atas, aku bakalan kasih linknya. Dan buat kalian yang baru di channel YouTube aku, please bantu aku buat mengembangkan channel YouTube aku. Caranya gampang banget dengan cara klik tombol subscribe dan follow aku di Instagram. Oke, jadi sebelum kita bahas gimana caranya supaya skin barrier kalian sembuh, kalian itu harus tahu dulu tuh ciri-ciri apa aja kalau misalkan skin barrier kalian itu memang udah dikatakan rusak dan kalian harus memperbaiki skin barrier kalian. Yang pertama itu tuh kalian bakalan ngerasa kulit kalian, especially yang ada di muka itu tuh ngerasa kayak tipis banget. Yang kedua itu tuh kalian bakal ngerasa kulit kalian itu sangat-sangat sensitif, yang kalau kalian mencoba suatu skincare itu kalian pikir kalian itu nggak cocok sama skincare itu, padahal masalahnya itu bukan di skincare-nya tapi di kulit kalian. Dan kenapa aku katakan seperti itu, biasanya kalau skin barrier kalian itu lagi rusak, kalian mau pakai skincare apapun, sebagus apapun, semahal apapun, itu nggak bakalan cocok. Nah, ciri-ciri yang ketiga, biasanya kulit kalian itu bakalan muncul tekstur, entah itu beruntusan atau jerawat. Ini yang paling sering terjadi adalah jerawat. Jerawat itu pasti sering banget muncul pada saat skin barrier kalian itu lagi tidak baik-baik aja. Dan ciri-ciri yang keempat, biasanya beda-beda ya kalau orang ngerasainnya, cuman rata-rata orang itu kalau skin barriernya lagi rusak, biasanya mukanya itu kerasa kayak gatel, terus kering, ada juga yang kayak berminyak banget gitu. Dan anyway, semua itu adalah permasalahan kulit yang bisa banget disembuhkan guys. Jadi kalian gak perlu khawatir, gak perlu nangis, gak perlu insecure. Walaupun pada saat aku jerawatan parah itu aku insecure banget, tapi gak apa-apa guys, itu normal dan itu bisa disembuhkan. Cuman kuncinya adalah sabar. Dan di video kali ini aku bakalan sharing ya guys ya. Dan aku bakalan disclaimer dulu ya guys ya, karena ini pengalaman aku sebelumnya jerawatan parah dan aku bingung juga di waktu itu gimana cara sembuhinnya, dan aku di sini mau sharing aja sama kalian. Dan totally di sini nggak ada endorsement sama sekali dan 100% hanya membicarakan tentang experience aku, gimana caranya skin barrier aku akhirnya alhamdulillah sekarang udah baik ya. Langsung aja sekarang kita masuk ke gimana caranya supaya skin barrier kita bisa sembuh lagi dan kembali normal. Yang pertama adalah kalau misalkan kulit kalian udah kerasa nih skin barrier aku kayaknya nggak bener nih, yang pertama harus kalian lakukan adalah jangan melakukan skin treatment apapun di wajah kalian, apapun, entah itu yang buat mengeringkan jerawat, entah itu laser, entah itu apa, stop dulu semuanya. Stop dulu semuanya sampai skin kalian hampir membaik ya. Karena aku bukan menjatuhkan untuk skin klinik bla 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 itu, karena kadang guys, terkadang itu tidak membantu sama sekali, malah buang-buang uang. Bukannya kita jadi lebih baik, tapi malah jadi lebih buruk. Itu adalah pengalaman aku guys. Jangan sampai kalian mengalami pengalaman yang sama. Jadi saran aku, kalau misalkan wajah kalian ini lagi gak baik-baik aja, tolong jangan melakukan skin treatment apapun dan tunggu sampai kalian agak sembuh ya. Ini langkah yang pertama banget yang harus kalian lakukan. Semoga kalian mendengarkan aku ya. Terus yang kedua adalah cari profesional yang sangat tahu tentang kulit. Atau jawaban terbaik adalah ke dokter kulit, bukan ke klinik kecantikan ya. Klinik kecantikan itu untuk membuat kita supaya lebih cantik, tapi kalau dokter kulit itu membuat kulit kita sembuh dari penyakit. Jadi guys, jerawat, kulit kering, kulit berminyak, apapun itu adalah masalah kulit. Dan menurut aku kalau misalkan kita sakit, pasti kita ke dokter. Dan jangan salah dokter. Kalau misalkan kalian salah dokter, kalian juga bakalan dapat salah diagnosa dan salah penanganan. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian punya masalah yang bener-bener parah banget di wajah kalian ya,
terutama kayak aku kemarin. Jadi wajah aku waktu itu tuh memang bener-bener rusak parah, entah itu skin barrier, purging, jerawat, semua problem ada di wajah aku dalam waktu bersamaan. Jadi saran kedua aku adalah ke dokter kulit. Itu menyelesaikan masalah, benar-benar menyelesaikan masalah. Setelah itu saran aku yang ketiga, setelah kalian dapat obat, kalian dapat penanganan, kalian dapat krim yang benar-benar bagus buat kulit kalian untuk menyembuhkan ya, bukan untuk mempercantik. Kalau kalian mau mempercantik diri, kalian bisa ke skin clinic setelah kalian sembuh total dari skin barrier, jerawat, semuanya. Kalau kalian udah selesai itu semua, kalian baru bisa ke skin clinic untuk menghilangkan bekas jerawat dan lain-lain bla bla bla. Jadi intinya kalian harus sabar guys, karena semua itu butuh proses. No problem, aku garanti 100% jerawat kalian pasti sembuh. Lanjut lagi, di saran aku yang ketiga adalah minum banyak air putih dan jangan minum yang manis-manis. Terus pokoknya ya saran aku yang ketiga ini lebih ke apapun yang kalian masukkan dari mulut, kalian harus aware atau hati-hati. Jadi ada beberapa makanan yang bisa membuat kulit itu jadi reaktif, kayak gula, garam, terus kayak makanan yang manis-manis, cake dan bla 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 itulah ya. Kalian harus hati-hati, lebih baik kalian minum minuman yang sehat, kayak misalkan jus, terus makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat di sini aku tidak menyarankan kalian langsung 100% nggak mau makan daging, nggak mau makan telur, nggak mau makan ikan, nggak mau makan ini itu, nggak guys. Nggak apa-apa, kalian bisa makan apapun yang kalian mau, asal minyak kalian kurangin, terus manis-manis dikurangin, garam dikurangin. Aku ya, waktu aku jerawatan itu aku bener-bener puasa dalam waktu 1 bulan, no sugar at all dan no oil at all, dan itu bisa membantu jerawat aku sembuh cepet banget. Dan kalau misalkan kalian peminum alkohol dan bla bla bla, aku saranin kalian stop dulu alkoholnya, karena alkohol itu reaktif banget dan dia mengandung banyak gula ternyata guys. Jadi kalau misalkan kalian selalu minum alkohol dan kalian mau jerawat kalian sembuh, ya gimana ya bu? Mendingan kalian puasa dulu lah 1 bulan, setelah itu udah membaik, jadi kalian bisa lanjut lagi tuh happy-happy ya kan. Saran aku yang keempat adalah olahraga, karena apapun itu masalah yang ada di kulit kalian, keringat itu adalah jalan keluarnya guys. Jadi semakin banyak keringat yang kalian keluarkan, itu semakin membuat tubuh kalian itu bersih. Jadi kalau misalkan kalian sering-sering olahraga, itu bisa meningkatkan endorfin. Endorfin itu juga mengurangi stres dan bla 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 gitu, dan mengeluarkan keringat. Jadi intinya kalau kalian keringat lebih banyak, itu tuh bisa mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh, begitu juga di jerawat kalian. Tapi saran aku, pada saat kalian olahraga jangan pakai make up. Ini nih masalahnya adalah ketika kalian olahraga terus kalian pakai make up di saat jerawat kalian itu lagi parah-parahnya. Pada saat jerawat itu pecah, nah cairan yang itu tuh bikin kotor, dan kalau misalkan dia nempel di kulit kalian yang lainnya, itu bakal menimbulkan jerawat yang baru. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian olahraga pada saat jerawat kalian parah, aku sih ya pada waktu itu cuman cuci muka dan pakai sunscreen udah. Kalau misalkan kalian insecure buat olahraga di luar, nggak apa-apa, olahraga di dalam rumah itu juga berguna banget guys. Dan saran aku yang kelima adalah kurangi stres. Jadi stres ini adalah masalah dari berbagai masalah ya. Walaupun sekarang aku juga lagi susah untuk mengatur stigma stres ini, cuman aku tuh berusaha supaya aku nggak stres gimana pun caranya. Aku nggak mau stres, karena kalau misalkan aku stres pasti aku jerawatan gitu. Jadi gimana pun caranya aku buat stres ini menghilang gitu ya. Entah itu aku olahraga, entah itu aku keluar jalan, terus aku bertemu teman-teman. Pokoknya jangan stres. Kalau kalian stres itu bakalan, aduh, stres itu memang mematikan deh pokoknya. Entah itu buat kesehatan, entah itu buat kulit, pokoknya stres itu jelek banget. Jadi kalian harus buang dan hempaskan stres itu dari hidup kalian, walaupun itu mustahil ya. Tapi pokoknya hempaskan aja stres itu ya. Usah stres-stres.
Saran aku yang keenam adalah kalian puasa skincare. Jadi puasa skincare ini kalian harus menemukan satu skincare yang kalian benar-benar cocok atau dari anjuran dokter. Setelah itu kalian harus puasa dari skincare yang lainnya. Aku tahu guys, dalam diri kita itu mau nyoba-nyoba skincare bla bla bla, lihat influencer, lihat beauty blogger bla bla bla, pakai ini, pakai ini, pakai itu, pakai itu. Mungkin bagus di kulitnya dia, tapi di kulit kita belum tentu loh. Belum tentu semua yang diiklankan itu benar gitu, dan belum tentu semua orang itu yang namanya iklan pasti mereka pengen yang terbaik. Tapi kalau misalkan skin barrier kalian itu lagi nggak bagus, please stop coba-coba beberapa produk yang kalian itu nggak tahu ingredientnya. Terus kalian itu ngerasa aku bakalan cocok nih pakai ini, aku coba aja deh gitu, padahal harganya mahal, itu buang-buang uang guys. Jadi kalau misalkan skin barrier kalian itu masih tidak baik-baik aja, pilih quality skincare yang bagus dan yang cocok sama kalian. Biasanya aku kalau lagi ada masalah kulit, aku pilih yang organik sama vegan, terserah kalian mau pakai merek apapun, tapi itu kuncinya, jangan coba-coba dan puasa ya. Puasanya nggak terlalu lama kok. Kalau misalkan skin barrier kalian itu nggak terlalu parah dan nggak terlalu yang gimana pun, kalian harus puasa at least seminggu sebelum kalian nyobain skincare yang baru. Dan cobain skincare itu yang bisa menyembuhkan skin barrier kalian, yang calming, yang moisturize, dan lain-lain. Banyak banget produk drugstore yang harganya nggak terlalu mahal, terus produknya juga bagus dan gampang ditemui dimanapun. Jadi kalian harus coba dan selektif lagi dalam memilih skincare. Nah, saran aku yang ketujuh adalah kurangin step make up yang kalian taruh ke wajah kalian, karena semakin berat make up yang kalian pakai, semakin berat juga pori-pori keluar, semakin berat juga kulit kalian bisa bernafas. Jadi kalian lebih perhatian lagi sama kulit wajah kalian. Jadi kalian pilih makeup apa aja yang gak buat kulit kalian itu semakin parah gitu ya. Biasanya aku juga pilih yang vegan dan organik. Vegan dan organik makeup or skincare itu tuh the best banget, karena itu tuh gak bikin muka kita semakin beruntusan gitu ya. Aku lebih pilih itu, walaupun harganya sedikit lebih mahal, cuman is okay guys, nggak bikin kulit kalian jerawatan gitu. Jadi aku saranin buat kalian minimize make up. Jadi pilih step-step yang mungkin penting aja, kayak misalkan primer, terus concealer, sama sedikit foundation. Or kalau misalkan kalian nggak mau pakai foundation, kalian bisa pakai bedak gitu. Jadi semakin minimalis make up yang kalian pakai, semakin cepet juga sembuhnya kulit kalian. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Aku bakalan sharing-sharing tentang yang lain lagi. Please komen aja kalau misalkan kalian ada sesuatu hal yang mau ditanyain. Apalagi dengan kalian yang punya masalah dengan jerawat, kalian langsung aja DM aku dan tanya-tanya produk-produk apapun yang udah aku pakai sebelumnya di video aku sebelumnya. Entah itu MS Glow, Dr. Kwon, or Elviors, dan yang lain-lain. Kalian bisa tanya-tanya dan aku bakalan jawab sesuai dengan apa yang aku tahu dan sesuai dengan apa yang pernah aku experience gitu. Jadi kalian jangan malu, jangan insecure kalau misalkan skin barrier kalian lagi rusak atau lagi jerawatan. No worries guys, kalian bakalan sembuh, kalian bisa survive. Fighting! Buat semua perjuang akne di dunia ini, aku doain kalian bakalan sembuh dan punya wajah yang mulus, dan kalian bisa pilih skincare kalian yang cocok banget di kulit kalian, jadi kalian gak pernah punya masalah kulit lagi. See you on my next video, bye bye.